يا نور الهلال أثبت فالشوق طال والقلب السماء نحو السماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, kabar kalian baik-baik semua ya. Sekarang ibu akan absen kalian satu persatu terlebih dahulu. Aliando Syarif, Prilly Latukonsina, Dahlia Polan, Riki Cuaca. Alhamdulillah, murid-murid ibu semuanya rajin-rajin, semuanya pada masuk. Kok pada lemes semua sih? Belum sarapan ya? Kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Ya, Prilly? Tentang berpuasa. Ada yang masih ingat isi dari materi minggu kemarin itu tentang apa? Kenapa Aliando? Syarat wajib berpuasa. Pinter. Ya. Materi minggu kemarin ibu telah membahas tentang berpuasa. Nah, di dalam materi berpuasa ini terdapat syarat sah berpuasa, syarat wajib berpuasa, rukun-rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan orang yang boleh atau tidak berpuasa. Pinter. Oke. Nah, kok pada rame sih? Tepuk diam. Aku diam. Tak bicara. Diam. Oke. Sekarang kita akan memasuki materi indahnya bulan Ramadan. Ibu mengajarkan materi indahnya bulan Ramadan ini agar kalian dapat mengetahui, kalian dapat menerapkan tentang bulan Ramadan, tentang keutamaan bulan Ramadan, amalan-amalan di bulan Ramadan, seperti itu. Nah, yang pertama adalah keutamaan bulan Ramadan. Di sini ibu menuliskan ada 7 keutamaan di bulan Ramadan. Kita akan bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah bulan diturunkannya Al-Quran atau disebut nuzulul Quran. Di sini siapa yang tahu Al-Quran diturunkan pada tanggal berapa? Ya, Dahlia? 17 Agustus? Bukan. Yang betul adalah 17 Ramadan. Ya, Al-Quran diturunkan di tanggal 17 Ramadan yang biasanya disebut nuzulul Quran. Kenapa Al-Quran ini disebut nuzulul Quran? Karena Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi umat manusia, khususnya umat muslim. Selain itu, Al-Quran menjadi bukti kemuliaan dan juga bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diturunkannya Al-Quran ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu yang kedua adalah perintah berpuasa. Nah, berpuasa ini ada di dalam rukun apa? Ayo, siapa yang tahu? Di dalam rukun? Iya, Riki? Rukun Islam. Pinter. Nah, berpuasa ini terdapat di dalam rukun Islam. Puasa ini wajib dilaksanakan apabila kita telah balik, khususnya juga kita adalah seorang muslim. Puasa hukumnya wajib, jadi kita harus melaksanakan ya. Kita tidak boleh meninggalkan puasa. Siapa di sini kemarin yang puasanya penuh? Angkat tangan. Wah, pinter. Murid-murid ibu semuanya angkat tangan, berarti semuanya kemarin pada puasa ya. Oke.
Nah, perintah berpuasa ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu selanjutnya adalah perintah berzakat. Nah, perintah berzakat ini juga terdapat di dalam rukun Islam loh. Zakat wajib dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Apa sih? Zakat itu berupa apa sih, Bu? Zakat berupa makanan pokok di suatu negara, di negara-negara kalian. Seperti kalian kalau tinggal di Indonesia, berarti makanan pokoknya adalah beras sebenarnya 2,5 kilo. Dan zakat ini hukumnya fardu ain yang berarti wajib dilaksanakan oleh orang-orang muslim. Dan nantinya zakat fitrah ini nanti akan diperuntukkan untuk yang berhak menerima seperti fakir miskin dan yang lain-lain. Lalu yang keempat adalah bulan penuh keberkahan. Bulan suci Ramadan disebut sebagai bulan penuh keberkahan atau Syahrun Mubarak. Karena apa sih? Karena waktu bulan suci Ramadan ini pahala-pahala akan dilipat gandakan. Nah, maka kalian murid-murid ibu yang ganteng dan yang cantik jangan sampai males dalam beribadah ya. Lalu yang kelima adalah malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar sendiri ini disebut malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Umat Islam banyak sekali umat Islam menunggu malam Lailatul Qadar ini karena malam Lailatul Qadar ini termasuk malam yang istimewa. Nah, malam Lailatul Qadar ini terdapat di dalam surat Al-Qadar. Sekarang kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Pinter. Lalu yang keenam adalah bulan pengampunan dosa atau maghfirah. Seperti sebelumnya, bulan suci Ramadan ini pahala kalian akan dilipat gandakan kan? Jadi selagi pahala kalian itu dilipat gandakan, maka potensi pengampunan dosa kalian itu akan semakin besar gitu. Lalu yang terakhir adalah bulan Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ini pintu-pintu surga itu akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Karena apa? Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Jadi Allah akan membukakan pintu-pintu surga dan pintu-pintu neraka ditutup. Syaitan-syaitan yang ada di neraka pun akan diikat. Seperti itu. Selanjutnya adalah amalan-amalan di bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang suci. Maka di dalam bulan Ramadan ini terdapat amalan-amalan yang dapat dikerjakan. Amalan yang pertama adalah melaksanakan sholat tarawih dan juga sholat witir. Nah, sholat tarawih dan juga sholat witir ini hukumnya sunnah, akan tetapi sebaiknya kita mengerjakan pada bulan Ramadan ini. Sholat tarawih sendiri terdapat ada pula yang melakukan dan melaksanakan dalam bentuk 11 rakaat dan ada pula yang 23 rakaat. Semuanya sama-sama baik, semuanya sama-sama benar. Lalu yang kedua adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka. Mengakhirkan sahur di sini adalah
mengakhirkan di sebelum fajar dan menyegerakan berbuka puasa. Jadi apabila kita sudah memasuki waktu berbuka puasa dan sudah mendengar azan Allahu Akbar, maka kita harus segera membatalkan puasa kita. Itu adalah sunnah hukumnya. Lalu yang ketiga adalah iktikaf di masjid. Nah, iktikaf di masjid ini siapa yang tahu iktikaf itu apa? Ya, Riki? Oh, tidak tahu. Oke, Ibu Guru kasih tahu ya. Iktikaf di masjid ini adalah berdiam diri semalaman di dalam masjid. Alangkah lebih baiknya juga waktu bulan Ramadan kita melaksanakan juga sholat qiyamul lail, sholat tahajud, dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Seperti yang Ibu bahas sebelumnya, bahwa bulan Ramadan pahala-pahala kita akan dilipat gandakan. Maka dari itu, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah amal ibadah, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah berdoa ketika berbuka puasa. Nah, kita waktu berbuka puasa kita dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa di sini doanya ada dua. Yang pertama, Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan yang kedua adalah dahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insya Allah. Kita ulang yang pertama ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kedua kita ulang sekali lagi ya. Dahabat doma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajaru insya Allah. Oke, pinter, semuanya pinter. Lalu yang terakhir adalah membaca dan mempelajari Al-Quran. Al-Quran sendiri diturunkan pada bulan apa anak-anak? Bulan Ramadan. Maka dari itu waktu di bulan suci Ramadan ini jangan siakan kesempatan kita. Perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah membaca juz amma. Atau mungkin yang masih tilawati di sini, yang masih umi, gak apa-apa, tetap dibaca. Karena sayang sekali apabila kita melewatkan kesempatan-kesempatan di dalam bulan Ramadan ini. Oke. Sekarang apa ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, sekarang Ibu akan memberi kalian tugas ya. Dibuka LKS halaman 60. Ya, di situ ada surat Al-Qadar. Nah, di situ kalian tulis kembali surat Al-Qadar dan tulis artinya juga ya. Dikumpulkan hari ini setelah pelajaran selesai di meja Bu Guru. Ibu beri waktu setengah jam, cukup ya? Cukup. Oke, dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu Guru akan merangkum materi yang telah dipelajari hari ini. Oke, indahnya bulan Ramadan. Nah, di dalam bulan Ramadan ini terdapat keutamaan-keutamaan. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu keutamaan di bulan Ramadan? Ya, Dahlia? Perintah berpuasa, bagus. Oke, nah di dalam bulan Ramadan ini salah satu keutamaannya adalah perintah berpuasa, terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Keutamaan lainnya adalah malam apa Aliando? Malam Lailatul Qadar, pintar, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya terdapat amalan-amalan yang dapat dikerjakan di bulan Ramadan. Nah, siapa di sini yang bisa menyebutkan amalan yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan? Ya, Prilly? Sholat apa? Sholat tarawih. Pinter sekali. Sholat tarawih dan juga sholat witir. Amalan-amalan lainnya yang bisa dikerjakan adalah iktikaf di masjid,
perbanyak sedekah, perbanyak membaca Al-Quran, dan masih banyak amalan-amalan lainnya. Baik anak-anak, Ibu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Ibu Guru sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak. Sebelum kita tutup materi pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Ya nurul hilal akbita fasya